Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Mahfud MD menyampaikan tentang pemilu untuk halangi orang lebih jahat jadi pemimpin ya. Jadi hal pemilu ini sebagai medium untuk mencari orang yang better ya, lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Tetapi ingat bahwasanya pemilu di sistem saat ini demokrasi biaya mahal akan tetap menghadapi kesulitan ya. Bagaimana idealisme itu tidak akan bisa terjaga dengan sistem biaya pemilu yang mahal ini ya. Karena efek atau gejala yang akan timbul ya akan kurang lebih sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya ya. Dengan biaya mahal tidak mungkin ya kepala daerah pejabat publik itu tidak akan mengembalikan modal yang pinjamkan oleh oligarki atau cukong. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwasanya 92% ya pilkada atau kepala daerah itu ya dibiayai oleh cukong. Tapi ini menarik ya yang disampaikan oleh Mahfud sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat untuk memilih di pemilu meski calon yang maju dinilai tidak baik ya. Mahfud mengatakan masyarakat bisa memilih calon pemimpin yang keburukannya paling sedikit jika beranggapan calon yang maju tidak ada yang baik. Ia mengutip pernyataan filsuf politik soal pemilu, dilaksanakan bukan untuk memilih pemimpin yang baik, namun menghalangi orang lebih jahat memimpin. Misalnya saudara berpikiran, wah calon pemimpin kita ini nggak ada yang baik, semuanya jelek, maka jangan tidak memilih, pilihlah yang kejelekannya lebih sedikit, kata Mahfud. Kata Mahfud dalam forum diskusi sentra Gakumdu yang ditayangkan YouTube Kemenko Polhukam Selasa. Filsuf politik mengatakan begini, pemilu itu bukan mencari pemimpin yang baik, pemilu itu sulit menghadirkan pemimpin yang baik, tapi pemilu itu adalah untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk menjadi pemimpin, ucapnya menambahkan. Mahfud mengatakan tidak ada manusia yang sempurna termasuk calon pemimpin. Jika dicari-cari, kata dia, setiap orang pasti ditemukan kejelekannya. Tidak mungkin manusia itu, ini calon pemimpin yang paling baik, memenuhi syarat ini, tidak ada celahnya. Tidak mungkin, atau ini calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang sangat jelek, jangan dipilih, tidak ada baiknya, katanya. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menjelaskan salah satu yang mengganggu gelaran pemilu adalah banyaknya sebaran berita bohong hingga hoax yang berpotensi memecah belah, yang mengatakan pemilu memang merupakan ekspresi demokrasi. Namun demokrasi akan menjadi liar dan merusak masyarakat jika tidak ada nomokrasi, kedaulatan hukum. Oleh sebab itu kita akan tegakkan siapa yang memain-mainkan demokrasi, nomokrasi akan ditegakkan kepadanya, tidak bisa atas nama demokrasi lalu orang memecah-mecah kehidupan bangsa dan negara kita, membuat fitnah, mencaci maki sesukanya atas nama demokrasi, atas nama hak asasi, katanya. Ancaman polarisasi pemilu 2024. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pelaksanaan pemilu 2024 sudah siap dilaksanakan, meski demikian ada sejumlah ancaman yang membayangi, mulai kecurangan hingga polarisasi. Bahwa pemilu tahun 2024 itu insya Allah 99% sudah siap dan jadi, sehingga jangan ada keraguan, kata Mahfud. Mahfud mengaku telah berkeliling untuk memantau perkembangan serta persiapan terkini ke sejumlah daerah. Salah satunya ialah Jawa Timur. Hasilnya ia menemukan sejumlah kerawanan yang berpotensi terjadi dalam pemilu 2024 mendatang. Kalau titik rawan dalam arti isu itu adalah politik uang dan kecurangan, terutama hoax, itu kerawanannya, ucapnya. Mahfud juga mengingatkan adanya potensi perpecahan atau polarisasi yang mengancam pemilu 2024. Bentuknya bisa pencemaran nama baik hingga politik identitas. Berdasarkan survei Kompas, itu dicatat bahwa 56% masyarakat kita itu terkait dengan pemilu. Khawatir akan ada terjadi perpecahan atau polarisasi. Bentuknya itu tadi fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, bahkan politik identitas, katanya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan statement dari Pak Mahfud dan mengambil dari filsuf ya. Bahwasanya agar memang ya pemimpin memilih ya
pemilih yang baik itu ya memang susah untuk dipilih ya, tetapi pasti akan ada kejelekan, tetapi memilih yang sedikit kejelekannya. Nah ini memang kita hingga zaman reformasi hingga saat ini ya memang tidak pernah memunculkan ya pemimpin yang benar-benar bisa menjalankan amanat undang-undang secara paripurna gitu ya. Dan memang ekosistem yang terjadi saat ini ya memang tidak begitu kondusif, yaitu sistem demokrasi biaya mahal. Nah inilah ya yang menjadi pemicu, karena demokrasi itu bayangkan ya ketika modal politiknya begitu mahal, gubernur itu sampai 250 miliar gitu ya, bayangkan, dan mungkin juga lebih atau kalau apalagi presiden pasti mencatat angka sampai triliunan ya. Misalnya gubernur itu kalau menjabat modal politik besar 250 miliar misalnya ya. Kemudian gajinya take home pay per bulan itu 100 juta kali 12 atau 1 tahun itu 1,2 ya, 1,2 M kali 5 6 M. Bagaimana mengembalikan sisanya yang ratusan miliar itu ya. Maka sedari awal startnya itu memang tidak baik demokrasi ini, politik biaya mahal yang tidak pernah dikritik ya. Jadi kita itu berjalan ibarat kereta yang terus melaju tanpa adanya rem, padahal gitu ya, remnya itu relnya itu bermasalah ya, pun juga mesin keretanya juga bermasalah, maka tidak akan bisa mencapai tujuan itu sesuai dengan keinginan dan tujuan ya. Jadi sistem demokrasi biaya mahal ini sudah terbukti menciptakan berbagai macam ya masalah, terutama yaitu tentu saja korupsi ya. Korupsi pada saat setelah reformasi ya, setelah ada KPK ya, justru ketika ada KPK korupsi itu ternyata tidak malah turun gitu ya. Dengan adanya KPK lembaga ad hoc, korupsi itu justru malah menjadi-jadi dan ugal-ugalan ya. Dan transaksi yang diungkap ya, misalnya transaksi janggal 349 triliun ya. Kemudian korupsi BTS yang menyebabkan kerugian keuangan negara 8 triliun lebih. Itu hanya sebagian ya gunung es yang terungkap ya. Bukan berarti yang tidak terungkap itu baik-baik saja ya. Bisa jadi yang tidak terungkap itu bisa mengakali sistem yang sudah menjadi kebiasaan, misalnya OTT. Sebelum OTT hampir ya bisa dipastikan semuanya itu bisa dibeli ya. Penyelidiknya dibeli ya, perangkat hukumnya dibeli dan lain sebagainya ya. Sehingga bisa bebas dan tidak terungkap di publik. Tetapi tidak mungkin juga ketika biaya politik mahal itu tidak ada balas jasa, imbal jasa. Yang ada adalah keharusan untuk mengalirkan modal, dan akhirnya kebijakan yang dijalankan itu ya tidak akan pro kepada rakyat, tetapi pro kepada yang memberi modal, yaitu oligarki atau cukong ya. Jadi demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat itu utopis ya, karena maju pun ya, seseorang itu maju itu butuh modal ya. Modal itu seseorang maju itu butuh wakil ya, misalnya caleg ya. Kedaulatan di tangan rakyat, suara rakyat perlu diwakili, maka perlu ada wakil rakyat, perlu partai politik. Nah, partai politik perlu modal untuk dalam hal kampanye dan lain sebagainya, yang nilainya tidak sedikit ya, dan yang bisa memodali tentu saja oligarki ataupun cukong ya. Dan akhirnya jadilah para pejabat publik, baik itu caleg ataupun pejabat publik yang lain ya, yang merupakan representasi ya oligarki di belakang layar. Yang akhirnya apa ya? Akhirnya realnya adalah demokrasi ini adalah bentuk baru dari oligarki yang
berkuasa atau ya otokrasi ya, korporatokrasi, orang yang mempunyai modal yang berkuasa, dan akhirnya kita ketahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ataupun yang ditelurkan itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau lebih cenderung kepada untuk memberikan karpet merah kepada pemilik modal. Ya itulah ya kondisi yang kalau sistemnya tidak dibuat akan sangat sulit sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.